Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa in'amih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama surat Al-Anfal dan pertemuan kali ini ada pertemuan yang ketujuh. Insyaallah kita akan mulai masuk ayat yang ke-35 yang akan menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir, mohon maaf, ayat yang ke 36 ya, sekarang 36 yang akan menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir itu mereka ternyata menginfakkan harta-harta mereka dengan begitu banyak ya, untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menambahkan infak itu, menambahkan sedekah mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah katakan bahwasanya nanti infak itu akan menjadi penyesalan bagi mereka di dunia dengan kekalahan dan di akhirat dengan penyesalan dimasukkan mereka ke dalam neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Sebelum kita masuk ke ayat yang ke-36, ya pada pertemuan lalu kita sampai 35 ya. Kita tilawah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menafkahkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang-orang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fasayunfiqunaha, mereka akan menafkahkan harta itu. Thumma takunu alaihim hasratan thumma yukhlabun. Kemudian mereka akan mendapatkan penyesalan, thumma yughlabun, dan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yusyarun. Dan neraka jahanam adalah tempat orang-orang kafir itu yuhsyarun, mereka dikumpulkan. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib, supaya Allah memisahkan golongan yang khabith, golongan yang buruk, minat tayyib, dari golongan yang baik. Wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din, dan yang menjadikan
golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Lalu semuanya ditumpuk dan dimasukkan ke dalam jahannam, neraka jahannam. Ulaika humul khasirun. Dan mereka itulah orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Ayat yang berada di depan kita ini adalah ayat umum, walaupun sebabnya adalah ada sebab khusus seperti yang disebutkan oleh beberapa ahli tafsir. Disebutkan dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata bahwasanya telah menceritakan kepadanya Az-Zuhri, Muhammad bin Yahya bin Hibban, Asim bin Umar bin Qatadah dan Al-Husain bin Abdurrahman bin Amr bin Sa'id bin Mu'ad. Mereka mengatakan bahwasanya pada saat Quraisy tertimpa bencana, maksudnya bencana kekalahan pada perang Badar sehingga apa? Sebagian mereka terbunuh dan sebagian mereka tertahan, sisa pasukannya itu kembali ke Mekah. Dan Abu Sofyan yang bersama dengan kafilah dagangnya kembali ke kafilah dagangnya. Ada Abdullah bin Abi Rabi'ah, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Safwan bin Umayyah. Mereka berjalan bersama beberapa orang Quraisy yang mana bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka itu terbunuh di perang Badar. Lalu mereka berbicara kepada Abu Sufyan, ya karena Abu Sufyan ini adalah orang yang dianggap dituakan dan orang-orang yang tadinya berada dalam satu kafilah dengan Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Quraisy, sesungguhnya Nabi Muhammad, ya Muhammad mereka menyebutnya, telah menjadikan kalian itu kehilangan keluarga dan orang-orang dekat kalian. Mereka terbunuh. Oleh karenanya, bantulah kami dengan harta ini untuk memerangi mereka. Barangkali kita bisa membalas dendamkan orang-orang yang tertimpa musibah, yang terbunuh atau tertawan di antara kita. Lalu mereka melakukan itu. Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwasanya berkenaan dengan ayat ini, yaitu innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum sampai akhir ayat humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ad-Dhahak berkata bahwasanya ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang ikut pada perang Badar. Ya, persis dengan riwayat yang sebelumnya. Tetapi hakikat ayat ini adalah hakikat yang umum. Ya. Walaupun sifatnya turun secara khusus dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa taala secara umum memberitakan bahwasanya orang-orang kafir itu sampai sekarang, sampai detik ini, mereka membelanjakan harta mereka, mengeluarkan harta mereka, tidak pelit. Untuk apa? Untuk menghambat orang-orang untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka mengeluarkan itu dengan sukarela. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mereka akan menguras harta mereka sampai habis. Tapi akhirnya mereka akan tertimpa kerugian. Akan mendapatkan penyesalan. Di mana ternyata mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta yang mereka keluarkan. Mereka tidak bisa memadamkan cahaya Allah. Tidak bisa menghilangkan kebenaran di muka bumi ini dari cahaya Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan kalimatnya, mengunggulkan agamanya, menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Maka infak yang mereka keluarkan, sedekah yang mereka gelontorkan akan menjadi kerugian bagi mereka di dunia. Dan nanti di akhirat, kerugian yang lebih besar karena siksa neraka menunggu mereka. Ya. Orang-orang yang masih hidup di antara mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana di perang Badar. Mereka keluarkan harta itu. Ternyata mereka melihat banyak daripada pemimpin mereka
itu terbunuh. Bahkan sebagian mereka ada yang tertawan. Dan beberapa peperangan-peperangan setelahnya pun kejadian yang sama. Walaupun mereka fasayunfiqunah, mereka akan menafkahkan harta itu. Nih, bagaimana di sini ya? Orang-orang kafir saja itu sangat bersemangat untuk mengeluarkan harta, tenaga, pikiran mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat Islam, nikmat bisa eh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya tidak pelit dalam menginfakkan harta dalam berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua kerugian yang mereka dapatkan baik di dunia ya. Thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun, mereka mendapatkan penyesalan, mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yusyarun, dan di eh, hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan di neraka jahanam, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiksa dengan siksaan yang pedih. Ini tujuannya adalah liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar keimanannya dan siapa yang cuma pura-pura dalam pembelaannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama. Karena al-infaq, mengeluarkan harta itu suatu yang tidak mudah. Bagaimana seorang mengumpulkan harta dengan tenaga yang ia punya. Semua waktunya ia keluarkan untuk itu. Kemudian setelah ia dapatkan, lalu ia keluarkan. Kalau tidak ada keimanan, maka berat. Seorang bisa mengeluarkan harta yang ia perjuangkan dan kumpulkan. Dan kita lihat, ternyata orang kafir melakukan itu. Oleh karenanya kita lebih berhak untuk menjadi orang yang dermawan di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan infak ini membedakan antara orang mukmin dan orang yang bukan mukmin. Ada kemungkinan pemisahan ini terjadi di akhirat seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Ar-Rum ya. Wa yauma taqumus saah yauma idzin yatafarraqun. Dan pada hari ini, pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, itu manusia itu dikelompok-kelompokkan, digolong-golongkan. Dan mungkin juga pemisahan ini terjadi di dunia ya, dengan sesuatu yang tampak dari amal perbuatan perbuatan mereka. Apakah mereka orang yang beriman ataupun tidak? Karena keimanan ini itulah yang mendorong seorang untuk bermudah-mudahan dalam mengeluarkan hartanya dalam memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya harta adalah amanah yang Allah berikan kepadanya, yang nantinya ketika dia infakkan, manfaatnya juga akan kembali kepada dirinya di akhirat nanti. Tetapi kan pemikiran ini sangat sedikit itu berada di kalangan kaum muslimin ketika keimanan itu tidak digali dengan baik. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Supaya Allah memisahkan yang buruk dengan yang baik. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang kafir dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah liyadha li maka Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Di Quran surat Al Imran 179. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini sehingga dia apa? Yamizal khabitha minat thayyib. Menyisihkan ya, yang buruk yaitu orang-orang munafik dari orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Ayat ini
adalah ayat sebagai ayat ujian bagi kaum muslimin. Siapa yang baik imannya dan siapa yang hanya pura-pura baik di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir pun mereka tidak segan-segan dalam menginfakkan hartanya dalam kafiran. Dan orang-orang munafik dengan ayat ini diuji, ya, sehingga jelas siapa yang benar-benar iman dengan menginfakkan hartanya mengharapkan hanya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala atau yang hanya menumpuk-numpuk harta dengan alasan yang mungkin tidak bisa diterima. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik. Wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'ah. Dan menjadikan golongan yang buruk ini sebagian di atas sebagian yang lain. Karena biasanya mereka itu saling tolong menolong, saling nasihat menasihati dalam keburukan. Sehingga mereka akan dikumpulkan menjadi golongan yang satu, yaitu golongan yang buruk. Fayarkumahu jami'ah. Lalu kesemuanya tumpukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghimpun. Allah himpun mereka seluruhnya. Ya. Di mana sebagiannya berada di sebagian yang lain. Quran surat An-Nur Allah katakan, "Tsumma yaj'aluhu rukana." Nah, Allah menjadikannya bertindih-tindih, bertumpang tindih, bersusun-susun. Mereka digolongkan dalam golongan-golongan yang buruk. Fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Mereka setelah digolongkan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan disitulah mereka akan merasakan kerugian yang sangat rugi ketika tidak ada kebermanfaatan daripada harta yang mereka pegang di dunia. Bahkan ternyata kebakhilan itu menjadikan mereka digolongkan kepada golongan yang buruk. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang 38 yang mana Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengancam di sini ya atau memberikan harapan ya. Ketika mereka berhenti dari kekafirannya, Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni mereka ketika mereka taubat dengan taubatan yang nasuh. Subhanallah. Ini sungguh sangat luar biasa yang menjadi harapan kita semua bagi siapapun yang berdosa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada tempat seorang untuk bernaung kecuali dengan naungan pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin." وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم Ni'mal maula wa ni'man nasir. Qul lilladzina kafaru. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu. Iyang tahu yughfar lahum ma qad salam. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam dengan keislaman yang sebenar-benarnya, yughfar lahum ma qad salam. Maka Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa yang sudah mereka lakukan di masa yang lalu.
Wa in ya'udu, ya, ini ancaman ini. Wa in ya'udu, jika mereka kembali lagi dalam musuh agama Allah Subhanahu wa taala, faqad madat sunnatul awwalin. Sungguh telah berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu yang mana Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Bagaimana kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, ya, kaum Nabi Musa, ya, Firaun dan bala tentaranya. Allah hancurkan. Kaum Nabi Ibrahim, ya. Ini ancaman bagi mereka dan ini telah terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Waqatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Supaya jangan ada fitnah lagi dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in tahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Wa in tawallaw, jika mereka berpaling, fa'lamu annallaha maulakum. Maka ketahuilah bahwasanya Allah itu pelindung kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baiknya pelindung wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya penolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka orang-orang kafir. Qul lil ladzina kafir. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Ini tahu kalau mereka berhenti dari kekafiran, dari apa yang mereka berada sekarang di dalamnya, berupa penentangan, kekufuran, pembangkangan, dan eh, hal-hal yang lain, kesyirikan yang mereka lakukan. Bahkan mencoba untuk menghapus agama Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan peperangan melawan kaum muslimin. Kalau seandainya semua dosa itu mereka bertobat darinya, mereka masuk Islam, taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar taubatnya itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka atas apa yang mereka lakukan di masa-masa yang lalu. Subhanallah, ini sebuah harapan besar. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan kepada, mohon maaf, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan dengan hal-hal yang membuat mereka makin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berilah mereka ayat-ayat ini supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata dosa mereka mungkin belum atau tidak sebesar dosa orang-orang kafir Quraisy. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyeru kepada mereka dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali. Ya, kekufuran, dosa-dosa, kesalahan Allah ampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahsana fil Islam," siapa yang berbuat baik dalam Islam, lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah. Ya, siapa yang berbuat baik dalam Islam, apa yang dilakukan pada masa jahiliyah itu tidak dihukum. Waman asa'a fil Islam, ukhidha bil awal wal akhir. Dan siapa yang berbuat buruk dalam Islam akan dihukum dari awal sampai akhir. Hadis muttafaqun alaih. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu yajubbu ma qablahu." Islam itu menghapus apa yang ada sebelumnya. Wa taubatu tajubbu ma kana qablaha. Dan tobat itu menghapus apa yang terjadi sebelumnya. Ya. Ini sebuah harapan besar terhadap mereka-mereka yang terlanjur jatuh dalam lubang kemaksiatan. Masih ada harapan. Selama nafas masih ada di badan, ruh belum terpisah dari badan, dia masih hidup, maka kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala masih terbuka lebar. Kita berikan kepada mereka supaya mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila mereka kembali lagi wa ya'udu,
kembali seperti semula, tetap terus di dalam keburukan, di dalam memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan bahwa Allah akan mengazab mereka, Allah akan menghancurkan mereka, tidak. Tapi lihatlah sejarah terhadap orang-orang yang dahulu. Fakat madat sunnatul awwalin. Sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu. Bahwasanya terhadap siapa saja yang mendustakan, yang membangkang terhadap para nabi, maka mereka akan disegerakan azab dan siksaan di dunia ini. Fakat madat sunnatul awwalin. Ya. Dan sunnatullah itu akan berlaku juga pada orang-orang kafir Quraisy. Khususnya yang pernah berlaku kepada mereka di peperangan Badar. Mereka menimpa kekalahan, menimpa eh, kesedihan dengan hilangnya bapak mereka, anak mereka, kerabat mereka di dalam peperangan Badar, awal peperangan di dalam Islam yang dimenangkan oleh kaum muslim. Sebagian mereka ada yang kembali, dan sebagian yang lain tetap di dalam pembangkangan, tetap di dalam memusuhi Islam, bahkan sebagian mereka makin besar permusuhannya. Sehingga terjadilah peperangan-peperangan setelah perang Badar itu, seperti perang Uhud dan perang-perang yang lain. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waqatiluhum, tetap perangi mereka. Karena ternyata sebagian mereka ada yang bandel, ada yang tidak mempan dengan nasihat dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagian mereka tidak memahami kecuali bahasa pedang, bahasa peperangan yang bisa memberikan mereka kerugian di dunia dan di akhirat. Waqatiluhum, tetap perangi mereka. Supaya apa? Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Supaya tidak ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di riwayat Al-Bukhari, berkata Ibnu Umar, bahwasanya ada seorang laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, tidaklah engkau itu melakukan sesuatu yang disebutkan dalam eh, Al-Quran, yaitu firman Allah di Quran surat Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu." Jika ada dua kelompok orang, kelompok dari orang-orang muslim itu yang beriman dan saling berperang. Lalu dia bertanya, lalu apa yang menghalangi untuk berperang seperti yang disebutkan Allah dalam kitabnya? Maka Ibnu Umar mengatakan, ya ibn akhi, Pak anak saudaraku, dicela dengan ayat ini, ya, dan aku tidak memerangi. Lebih aku cintai daripada dicela dengan ayat yang menjelaskan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Sehingga apa, di zaman fitnah, Ibnu Umar eh, me- menjaga dirinya untuk terjatuh di dalam peperangan yang mengakibatkan seorang mukmin itu terbunuh dengan sengaja. Tetapi beliau menyebutkan eh, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran surat yang sekarang kita eh, bahas ini, Quran surat Al-Anfal, waqatilu hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah. Beliau mengatakan, kami telah melakukannya pada zaman Rasulullah SAW, yaitu saat Islam masih sedikit. Saat itu seorang terfitnah dalam agamanya. Baik mereka hendak membunuhnya ataupun mereka hendak meningkatnya. Sehingga Islam menjadi banyak ya dengan peperangan yang tujuannya adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lagi fitnah. Ya, sebagian mereka nggak puas dengan jawaban ini. Sehingga ada yang mengatakan bertanya lagi bagaimana tentang peran Ali dan Utsman. Maka Ibnu Umar mengatakan Utsman telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Sedangkan kalian tidak mau memaafkan. Sedangkan Ali adalah putra paman Rasulullah SAW dan menantunya. Ya. Dan ini fitnah yang terjadi. Memang kalau terjadi fitnah, alangkah baiknya kita itu tawakuf, ya, tidak masuk di dalamnya. Tapi yang maksud dari fitnah di sini adalah fitnah di mana seseorang itu terfitnah dengan agamanya sehingga dia tidak bisa menegakkan agamanya di tempat itu atau di saat itu dikarenakan tekanan-tekanan daripada orang-orang orang kafir sehingga apa? Perlu adanya peperangan untuk bisa menekan orang-orang itu tidak melakukan hal-hal yang negatif kepada kaum muslimin supaya izzah, ya, kebesaran Islam, kekuatan Islam itu bisa tegak di antara mereka sehingga mereka tidak menyakiti kaum muslimin lagi. Wa yakunu dinu kullu lillah. Tapi peperangan ini tujuannya adalah semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang sahih di Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkannya, berarti mereka telah melindungi darah mereka dan harta mereka dariku, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Sedangkan penghitungan amal mereka itu terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan perang, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan dunia yang menyebabkan seorang menjadi hina dengannya. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang seorang yang berperang untuk tujuan menunjukkan keberanian, menunjukkan fanatisme, berperang karena ria, mana yang masuk dalam fisabilillah? Maka mereka Rasulullah mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang supaya kalimat Allah adalah kalimat yang tertinggi, ya, hanya tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja, fahuwa fisabilillah, maka itulah peperangan yang masuk di dalam fisabilillah. Fa in tahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, berhenti dalam musuh agama Allah, maka tahanlah kalian, jangan perangi mereka lagi. Nah, itu kalau zahirnya mereka tidak memerangi Allah Subhanahu wa taala, memerangi Islam, maka kita berhenti. Karena kita, walaupun mereka ya mungkin di batinnya ya menyisakan permusuhan yang luar biasa, tapi kita serahkan urusan batin ini pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ya'malun. Fa inna Allah bima ya'malun basir. Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Allah melihat apa yang ada di hati mereka yang mereka sembunyikan. Sementara kita bermuamalah dengan mereka dengan bermuamalah yang zahir. Ketika mereka tidak memusuhi Islam lagi, maka kita berhenti untuk memerangi mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya terhadap orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, mereka mereka telah aman harta dirinya di agama ini. Oleh karenanya ketika Usama, ya, mengangkat pedangnya kepada seorang laki ini musuhnya, yang mengucapkan la ilaha illallah di dalam peperangan. Tapi ternyata menurut Usama ini hanya kebohongan saja untuk melindungi dirinya dari pembunuhan. Lalu Usama tetap membunuhnya, kemudian disampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau SAW menjadikan masalah ini masalah yang besar. Aqataltahu ba'da maqala la ilaha illallah. Engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa kaifa tasnau bila ilaha illallah yaumil qiyamah? Nah, apa yang kau perbuat dengan la ilaha illallah pada hari kiamat? Walaupun Usama mengajukan
sebuah alasan, ya Rasulullah, inna maqalaha ta'awudan. Ya Rasulullah, dia mengucapkannya itu untuk melindungi diri. Qal, halla syaqaqta an qalbi. Apakah engkau membelah hatinya sehingga engkau mengetahui apa isi hatinya sebenarnya dia ketika mengucapkan la ilaha illallah. Wa ja'ala yaqulu yuqarriru alaih man laka bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Ya, sampai Rasulullah terus mengulangi perkataan itu. Ya. Siapa yang bisa menolongmu dalam menghadapi la ilaha illallah pada hari kiamat? Sampai Usam mengatakan, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu illa yawma ini. Sampai-sampai aku berangan-angan kalau saja aku tidak masuk Islam kecuali pada hari hari itu. Ini sangat sangat berat bagi seseorang yang memerangi kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Karena kita bermuamalah dengan zahir seorang yang telah masuk Islam, maka telah aman harta jiwanya seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan berikan keamanan kepada mereka. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa'lamu anna Allah maulakum, tahuilah bahwasanya Allah adalah pelindung kalian, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Kalau seandainya mereka terus, ini beda halnya dengan orang yang tadi masuk kepada Islam dan berhenti dalam memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi ketika mereka tetap dalam memeranginya, tetap di dalam permusuhannya, berlanjut dalam menyelisihi engkau wahai Muhammad, maka biarkan dia. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pelindung kalian. Ya, ini penguat yang Allah berikan kepada nabinya dan kaum muslimin. Bahkan Allah katakan ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kalian atas musuh-musuh kalian, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang pelindung dan sebaik-baik penolong. Kemudian barulah di ayat yang 41 Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kemana saja Al-Anfal tadi, ghanimah tadi, ya, dibagikan menurut hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di ayat ini. Jadi setelah pertanyaan pada awal ayat yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya tentang anfal, tentang ghanimah. Ghanimah itu bagi Allah dan Rasul. Kemudian Allah sebutkan sebab-sebab yang membuat mereka menjadi ridha dengan putusan Allah Subhanahu wa taala, menerima Allah dan Rasulnya sebagai hakim, menerima keputusannya, eh, dan menjadikan mereka bersaudara antara satu dengan yang lainnya, persaudaraan yang tidak sepatutnya diputus berkenaan dengan hanya hanya karena harta saja. Maka Allah Subhanahu wa taala ayat 41 ini, ya, setelah 40 ayat sebelumnya baru dijelaskan kemana ghanimah al-anfal itu dibagikan. Insya Allah kita akan sama-sama bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa eh, kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datang dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.